Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Oke, pada kesempatan video kali ini kita akan melanjutkan kembali materi dari MTCNA, teman-teman. Dan sekarang kita akan membahas yaitu akses mikrotik, yang mana sebelumnya kita sudah berkenalan dan juga sudah membahas lebih jauh tentang mikrotik itu sendiri, konsep dari mikrotik seperti apa, dan pada mikrotik itu akan ada apa saja sih. Nah, sebelum kita sudah membahas about router OS juga dan juga router board, yang dimana untuk router OS dan juga router board kita akan implementasikan pemakaiannya pada materi kali ini yaitu akses mikrotik, teman-teman. Oke, langsung saja. Di sini saya akan bagi menjadi dua sesi. Sesi pertama saya akan mencoba untuk mengakses mikrotik menggunakan router OS, teman-teman. Yang dimana teman-teman tahu ya bahwasanya router OS sendiri itu berbasiskan software, teman-teman. Sementara untuk router board sendiri dia menggunakan perangkat fisik atau berbentuk hardware, teman-teman. Nah, kita akan coba untuk hardware-nya juga. Oke. Di sini kita akan mencoba dengan sesi yaitu router OS terlebih dahulu. Bila mana teman-teman belum mempunyai file dari .opa PNetLab-nya, teman-teman bisa masuk ke web ataupun browser, teman-teman. Setelah itu di sini teman-teman bisa searching saja PNetLab dengan ekstensinya yaitu OPA ya teman-teman, yang merupakan ekstensi karena ini sini ekspor. Oke, setelah itu teman-teman pilih yang paling atas ini yaitu page resminya dari PNetLab. Kita masuk saja. Nah, di sini teman-teman langsung bisa untuk download sekarang atau unduh sekarang. Nah, bila mana teman-teman lihat ke bawah ini ada step ataupun langkah-langkah yang kita bisa lakukan ataupun kita bisa untuk tiru ya langkah-langkahnya dalam penginstalan dari PNetLab sendiri. Nah, di sini kita disuruh untuk login terlebih dahulu. Kita tidak akan lihat dari step by step-nya karena di sini saya akan terangkan. Nah, teman-teman scroll ke bawah setelah masuk pada halaman pnetlab.com ya, download di sini. Setelah itu scroll ke bawah dan di sini tersedia link tautan unduhnya, teman-teman. Bila mana tautan unduh PNetLab dari yang pertama ini itu error, teman-teman bisa menggunakan backupan ataupun link backupan yang ke satu, cadangan ke satu. Bila mana cadangan satu ini rusak, teman-teman juga bisa menggunakan tautan unduh dari Mega ini, merupakan cadangan dua. Karena di sini kita akan coba yang atas. Di sini dia menyediakan link downloadnya pada Google Drive. Oke, kita tunggu. Dan di sini setelah masuk, teman-teman bisa langsung download saja. Kita akan dialihkan ke halaman selanjutnya. Setelah itu di sini terdapat size dari pnetlab.opa ya teman-teman, yaitu sebesar 1,9 dan bila dibulatkan adalah 2 GB teman-teman. Namun bila teman-teman merunning dari .opa ini sendiri maka akan up lagi ataupun akan bertambah lagi dari size-nya, teman-teman. Oke, kita langsung tetap download saja. Di sini dia akan terdownload secara otomatis. Nah, teman-teman tinggal tunggu saja proses mendownloadnya sampai selesai karena di sini saya sudah mengunduhnya, jadi saya tidak akan mengunduhnya kembali, teman-teman. Namun bila mana teman-teman belum, teman-teman tinggal tunggu sampai selesai saja. Oke, sini bila mana teman-teman sudah mengunduhnya, teman-teman langsung buka file explorer. Kita akan cari dari file pnetlab.opa-nya. Saya menyimpannya di sini, teman-teman. Namun teman-teman mungkin defaultnya pada download ya, karena kita tadi menggunakan Chrome untuk mendownloadnya. Oke, kita ke data penting. Nah, di sini merupakan file .opa-nya akan berbentuk seperti ini ya, teman-teman. Pnet dengan versinya yaitu 4.2.10 dan ekstensinya yaitu .opa, teman-teman. Nah, teman-teman bisa untuk klik kanan lalu open with ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bila mana menggunakan VirtualBox, teman-teman pilih yang VirtualBox. Teman-teman menggunakan software yang lain seperti VMware EXXI, teman-teman juga bisa memilih VMware EXXI. Namun karena di sini saya menggunakan VMware,
tinggal klik VMware saja, seperti ini. Oke, kita tunggu sampai masuk pada software VMware-nya. Sini akan sedikit lama. Nah, kita sudah diarahkan pada VMware-nya. Nah, maka di sini kita akan diarahkan untuk memberikan nama baru pada virtual machine ini. Seperti contoh, pinet saja. Pinet. Nah, bila mana teman-teman dari alokasi filenya sendiri ingin diubah, teman-teman bisa browse ya. Lalu teman-teman bisa tempatkan pada sebuah folder yang ingin teman-teman tempatkan. Karena di sini saya akan default saja, jadi saya cancel dan di sini saya akan default saja. Dan lalu teman-teman pencet import. Kita akan coba import saja. Oke. Nah, kita tunggu proses import dari Pinet Lab-nya sendiri. Saya akan skip. Oke, bila mana teman-teman sudah tadi ya mengimport dari pinetlab.topa-nya, pastinya teman-teman langsung saja untuk start ataupun running dari si pinetlab-nya teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa untuk login terlebih dahulu. Di sini loginnya menggunakan username yaitu root dan passwordnya yaitu pinet. PNET, huruf kecil semua ya. Kita enter. Nah, maka di sini kita sudah login. Dan jika kita sudah login, kita perhatikan ataupun teman-teman perhatikan di sini IP yang terdapat di atas ini, yaitu di sini saya terdapat IP kelas C 192.168.40.129. Nah, IP tersebut bisa kita gunakan pada browser kita, teman-teman, untuk masuk ke Pinet Lab-nya. Oke, kita langsung saja 192.168.40.129. Ya ini ya, teman-teman, kita enter. Maka kita sudah masuk di sini, teman-teman. Untuk pertama kali mungkin tidak akan terdapat file-file seperti ini, lab ya, teman-teman. Teman-teman bisa pilih yaitu dari add new lab, teman-teman, ataupun tambahkan lab baru. Teman-teman tinggal pencet saja dan untuk penamaan labnya sendiri opsional. Oke, kita akan namakan lab 1. Versinya dia opsional, author opsional. Di sini config script timeout dia opsional. Deskripsinya juga teman-teman opsional ya. Dan juga di sini untuk keterangannya sendiri, kayak di sini untuk ketentuan. Jadi siapa saja sih yang bisa untuk membuka lab ini? Dia itu admin dan juga user spesial. Saya akan opsionalkan saja default. Kita add. Oke, kita tunggu. Maka kita akan masuk ke labnya yang sudah kita buat tadi. Oke. Oke, kita akan coba masuk lagi di Microsoft Edge. Mungkin teman-teman harus login terlebih dahulu ya. Kita masuk. Oke, nah di sini pertama-tama teman mungkin akan diberi pilihan, pilih offline ataupun online. Teman-teman pilih yang offline saja. Dan bila mana sudah memilih yang bagian offline, setelah itu teman-teman langsung masukkan saja username-nya yaitu admin. Kecil semua ya, admin. Dan untuk passwordnya yaitu pinet. PNET, ingat, kecil semua ya teman-teman. Untuk default konsolnya teman-teman ubah jadi HTML. Dan untuk sini bagian captcha ataupun verifikasi teman-teman tinggal sesuaikan saja dengan apa yang ditampilkan. Sekarang kita langsung login saja. Dan setelah itu kita sudah login teman-teman. Nah, kita sudah login di sini ya teman-teman. Oke, kita tunggu. Oke, dia login kembali. Masukkan lagi username-nya admin, passwordnya pinet, HTML console, dan di sini sesuaikan saja. Oke, kita masuk ke lab 1 yang sudah kita buat tadi.
Nah, sekarang kita sudah masuk ya, teman-teman. Untuk defaultnya sendiri, teman-teman tinggal ketika memilih ataupun di sini untuk menambahkan objek, ya, teman-teman. Teman-teman tinggal klik kanan saja, lalu pilih node. Setelah itu, tentunya bila mana teman-teman default atau baru pertama kali untuk menginstal ataupun masuk pada Pinterest Lab ini, teman-teman hanya akan terdapat virtual PC ya, teman-teman. Virtual Personal Computer, VPCS singkatannya. Nah, bagaimana kita bisa menambahkan dari beberapa image ini yaitu MikroTik, Linux, Docker, dan juga Cisco. Oke, saya akan coba. Untuk cara menambahkan sendiri, teman-teman bisa langsung saja. Ini by default ya, teman-teman. Yaitu terdapat PC seperti ini. Kita akan coba untuk tambahkan terlebih dahulu. Untuk jumlah PC-nya saya akan coba 5 atau 3 saja. Untuk ikonnya teman-teman default. Sini teman-teman bisa menggunakan apa saja. Bisa server. Karena di sini sebagai PC, jadi kita akan jadikan sebagai laptop. Oke. Untuk yang lainnya, sini default saja, sesuaikan saja. Kita klik save dan ya di sini sudah ada beberapa PC ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan perangkat MikroTik, teman-teman. Bagaimana caranya? Nah, kita perlu untuk mengunduh terlebih dahulu file image dari MikroTik router OS-nya terlebih dahulu. Untuk MikroTik yang akan saya gunakan mungkin versi CHR ya, teman-teman. Kita bisa buat tab baru dan di sini kita masuk ke website resminya dari MikroTik yaitu mikrotik.com. Nah, setelah itu di sini kita akan diarahkan pada halaman. Oke. Kita akan coba ulangi. Sini mikrotik/download ya, teman-teman. Download. Nah, di sini kita akan disediakan. Nah, teman-teman, bila mana sudah masuk ataupun sudah mengetik dari searching ataupun kata kunci yang sudah saya ketikkan ini, mikrotik/download, teman-teman tinggal pilih yang bagian download arsip, teman-teman. Kita klik. Dan di sini kita tunggu. Oke. Di sini sudah terdapat beberapa versi. Nah, kita pilih yang versi stabil rilis, teman-teman, ataupun versi terbaru yang stabil, yaitu 7.15.3. Teman-teman tinggal satu klik saja. Oke, kita tunggu loadingnya. Di sini akan menyediakan beberapa pilihan. Nah, di sini terdapat beberapa pilihannya, banyak sekali. Teman-teman, ada yang x86 yang untuk arsitektur x86 ya, teman-teman, 32 bit. Nah, di sini untuk mikrotik yang akan kita gunakan yaitu CHR, teman-teman. Nah, HRM 64. Bila mana teman-teman menggunakan yang X64 ini, oke, bukan ya ini. Nah, di sini teman-teman pilih saja yaitu CHR -7.15.3 ARM 64.image.zip, teman-teman. Setelah itu klik dan di sini akan terdownload secara otomatis. Di sini saya sudah mendownloadnya. Setelah itu kita bisa untuk masuk ke file explorer dan kita cari file yang sudah kita download tadi, yaitu CHR dengan versi mikrotiknya. Di sini saya sudah menemukannya. Setelah itu klik kanan dan langsung ekstrak file ya, teman-teman. Kita bisa lihat dulu lihatnya. Klik kanan, setelah itu oke. Satu kali klik lalu ekstrak ya, teman-teman. Nah, setelah itu langsung ekstrak saja. Kita tempatkan di sini. Nah, di sini proses ekstraksi dari file mikrotik CHR yang sudah kita download. Nah, maka di dalamnya akan seperti ini. Sini bentuknya dia image. Kita bisa untuk rename. Jadi kita rename. Sini. Oke, bisa kita langsung untuk rename saja. Kita masuk.
Nah, di sini dia masih bentuknya .image ISO. Oke, kita bisa langsung saja rename. Nah, kita hapus semua. Kita tulis hda.keycode2. Oke, kita enter. Kita ya saja ya, teman-teman. Nah, bila mana sudah seperti ini, teman-teman perlu mengunduh satu tools lagi, yaitu WinSCP. Karena di sini saya sudah ada, jadi saya tinggal langsung download saja. Tinggal langsung open saja. Namun bila mana teman-teman belum mempunyainya, tinggal langsung download saja di browser teman-teman. Karena gampang sekali. Oke, di sini there is new version. Nah, di sini teman-teman pilih protokolnya itu SCP, dan untuk hostname-nya teman-teman tinggal samakan saja dengan ada yang di sini, yang di bagian atas ini IP kelas C yang kita gunakan untuk masuk pada Pinet Lab tadi, yaitu 192.168.40.129. Nah, di sini sama, dan untuk username, root, dan passwordnya adalah Pinet. Oke, dia tidak terlihat. Pinet. Untuk passwordnya dia itu secure ya teman-teman, jadi tidak akan terlihat. Dan setelah seperti ini tinggal login. Oke, kita diminta untuk masukkan password lagi, Pinet. Kita oke. Nah, sini sudah. Oke. Namun, bila mana teman-teman terkendala tidak terdapat beberapa folder seperti ini, teman-teman tinggal pilih saja folder yang mengarah ke atas ini. Nah, setelah itu maka akan terdapat beberapa folder ataupun banyak folder seperti ini. Oke, pada bagian kiri ini kita arahkan ke desktop, ke local disk C. Oke. Setelah itu bisa langsung saja untuk milih tempat tadi kita mengubah ataupun file dari hda.keychow2-nya. Di sini saya menyimpannya pada dokumen. Setelah itu oke, kita lihat lagi. Di sini MikroTik 714. Oke, kita bisa lihat lagi. Di sini dia disimpan dokumen. Oke. Di sini kita bisa langsung di drag ke dokumen. Kita tunggu. Nah, di sini ada. Kita WinSCP lagi. Dokumen. Setelah itu kita lihat. Nah, ini filenya ya. Di sini pada bagian kanan, teman-teman pilih yang namanya OPT. Ini OPT. Setelah itu klik dan pilih Unit Lab. Kita ke bagian add-ons, ke Chemo, dan di sini kita bisa langsung saja untuk drag dari file CHR-nya, teman-teman, CHR MikroTik-nya. Di sini diperuntukkan bentuknya yaitu folder ya, teman-teman. Setelah itu teman-teman juga bisa klik kanan lalu copy ya, upload juga bisa. Namun sini saya akan coba secara simpelnya saja, tekan dari filenya lalu drag dan tempatkan pada sisi kanan ini. Oke, di sini proses pemindahannya, uploadnya. Oke, di sini saya sudah mendragnya. Kita bisa untuk tutup, yes. Kita X dan kita bisa langsung masuk ke Pinet Lab-nya. Nah, di sini kita sudah berada pada Pinet Lab.
Langsung saja close lab. Oke, kita tunggu. Setelah itu bisa masuk ke sistem setting bagian atas ini, lalu kita fix permission agar dari file yang sudah kita upload tadi berjalan dengan baik, teman-teman. Oke, kita bisa masuk ke labnya lagi, klik satu kali, lalu scroll ke bawah dan pilih open. Kita tunggu, kita bisa untuk klik kanan, tambah node. Di sini kita pilih MikroTik Router OS. Oke, di sini untuk image-nya MikroTik 7.14. Untuk camo option, tinggal hapus saja, lalu save. Nah, di sini sudah ada ya MikroTiknya, teman-teman. Oke, kita bisa klik kanan lagi. Tambahkan network, untuk tipenya manajemen cloud saja. Kita akan untuk alihkan sebagai ISP. Peran dari network ini dia sebagai ISP ya, teman-teman. Untuk cloud-nya, teman-teman pilih yang internet saja atau opsional. Tidak ada, kita pilih yang cloud saja, default. Lalu save. Nah, di sini ISP-nya sudah ada. Dia penyedia ISP ini sebagai penyedia layanan internet. Setup nodes, langsung start all node saja agar tidak satu-satu untuk mengklik dari setiap perangkatnya untuk mengaktifkannya. Nah, di sini setiap perangkat sudah berjalan. Oke. Nah, bila mana sudah berjalan seperti ini, teman-teman tinggal ke bagian ISP, setelah itu klik yang bergambar kabel ini. Kita pilih header 1, save. Setelah itu dari MikroTik, teman-teman bebas untuk menambahkan switch terlebih dahulu atau apa, karena di sini sebagai metode pengejaran akses MikroTik pertama kali menggunakan router OS, jadi saya tidak akan menambahkannya terlebih dahulu. Teman-teman bisa masuk. Kita coba tunggu. Oke, di sini sedikit lama ya. Teman-teman tunggu saja, atau teman-teman bisa pancing seperti ini. Tunggu ya, teman-teman. Oke, dia sedikit lama. Nah, di sini dia sudah berada pada halaman tampilan loginnya. Di sini kita disuruh untuk login. Teman-teman tinggal ketikkan saja yaitu admin, enter, dan di sini teman-teman untuk bagian passwordnya karena kita pertama kali, jadi teman-teman langsung klik enter saja. Oke, kita tunggu. Nah, di sini tinggal N untuk no. Setelah itu Ctrl C saja. Namun bila mana teman-teman ingin menambahkan password, teman-teman tinggal untuk ketikkan saja passwordnya lalu enter, enter, enter. Karena di sini saya tidak, Ctrl C saja. Nah, di sini kita sudah masuk pada MikroTiknya. Oke, kita bisa langsung untuk masuk pada Winbox. Nah, untuk Winbox sendiri teman-teman bisa download juga ya, baik pada Microsoft Store ataupun di Google juga bisa, teman-teman. Kita masuk ke Winbox. Kita refresh dulu. Oke, ini sebelumnya saya sudah menggunakan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat versi CHR yang aktif. Kita coba lihat IP address-nya pada MikroTik ini apakah sama. Teman-teman tinggal ketikkan perintah IP address print. Oke, di sini 152 akhirannya. Kita lihat lagi. Oke, betul ya, teman-teman. 152. Setelah itu kita bisa langsung connect. Oke, kita tunggu download description-nya. Download skin. Nah,
Oke, jadi seperti ini ya tampilan dari Mikrotik sendiri, sama halnya seperti Mikrotik pada router board. Dia kelebihannya pada setiap perangkat itu memiliki tools dan juga tampilan yang sama ya teman-teman. Namun yang membedakannya itu pada prosesor ataupun pada tingkat kualitas si Mikrotiknya teman-teman. Oke, di sini kita bisa untuk bahas lebih lanjut tentang terkait dari tools-tools ini, yaitu IP. Nah, nanti kita akan berkecimpung ataupun membahas lebih tentang IP ya. Oke, kita bisa untuk minimize. Nah, selain kita bisa menggunakan Winbox juga, kita bisa menggunakan alternatif kedua, teman-teman. Bila mana si Winbox ini terkendala ataupun mengalami masalah, kita tidak bisa untuk login dengan Winbox ini. Nah, apa itu? Jadi, bila mana kita terkendala menggunakan akses Mikrotik, menggunakan Winbox, kita bisa menggunakan yang namanya Webpig, teman-teman. Oke, kita tunggu. Sini sedikit lama, teman-teman. Nah, apa itu Webpig, teman-teman? Jadi, Webpig itu semacam sebuah web yang dimana berbasis HTTP yang menyediakan layanan konfigurasi untuk sebuah Mikrotik, teman-teman. Jadi, untuk fungsinya ataupun perannya dari si Webpig ini, dia sama halnya seperti Winbox. Namun, dia berbasiskan web, ya, teman-teman. Oke. Kita bisa langsung saja untuk menggunakannya. Nah, di sini metode akses Mikrotik sendiri kita bisa menggunakan keyboard, serial console, remote server menggunakan SSH. Kita akan bahas nanti Winbox yang ini ya, teman-teman, Winbox. FTP API di sini yang diperuntukkan sebagai programming ya, teman-teman. Quickset, Webpig. Nah, ini teman-teman yang kita akan membahas yaitu Webpig. Bagaimana caranya? Teman-teman tinggal klik tambah di sini, tambah tab, lalu ketikkan IP si Mikrotik ya. Kita ke IP address pada Winbox. Oke, di sini dynamic pemberian dari SP. Lalu teman-teman tinggal ketikkan saja IP-nya 192.168.40.152. 192.168.40.152. Seperti ini, teman-teman tinggal klik enter saja. Nah, sini kita diperuntukkan untuk login. Untuk loginnya sendiri admin ya, teman-teman. Dan untuk passwordnya di sini saya tidak menggunakan password karena di sini kita masih akses awal, login saja. Oke, kita tunggu. Oke, jadi alternatif penggunaan Webpig sendiri ini sama halnya seperti kita menggunakan Winbox ya, teman-teman. Di sini terdapat quickset juga, terdapat IP versi ke-6, toolsnya banyak sekali. Nah, di sini sama ARP, address. Nah, sama ya, teman-teman. Jadi intinya adalah Webpig ini merupakan suatu alternatif web yang bisa kita gunakan untuk suatu mengkonfigurasi dalam perangkat Mikrotik bila mana kita terkendala dalam menggunakan Winbox, teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa quickset di sini, konfigurasi cepat. Namun pada router OS sendiri di sini tidak disediakan karena quickset ini itu hanya berfungsi atau terdapat pada router board, teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya untuk Oke, teman-teman, kita akan melanjutkan kembali yaitu akses Mikrotik, teman-teman. Yang dimana kita akan mencoba sesi kedua, yaitu kita akan coba untuk akses Mikrotik menggunakan Mikrotik Routerboard, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat saya punya ataupun mendapati yaitu Mikrotik dengan seri RB941 ya, teman-teman. 9 itu seriesnya yaitu seri 900, 4 adalah port Ethernet yang tersedia pada Mikrotiknya dan 1 support wireless serta 2 ND adalah dual band ya, teman-teman. Dan di sini kita bisa langsung saja untuk konfigurasikan, teman-teman. Di sini Mikrotik router board ya, teman-teman. Nah, untuk cara pengaksesannya sendiri sama halnya seperti kita menggunakan router OS ya. Yang mana kita bisa untuk masuk ke Winbox terlebih dahulu. Sebelumnya kita pada router OS juga menggunakan Winbox, teman-teman.
Namun pada pembahasan kali ini kita akan membahas lebih lanjut terkait dari remote access ya teman-teman, telnet dan juga SSH menggunakan router boot teman-teman. Oke, kita bisa masuk terlebih dahulu di sini. Nah, bila mana teman-teman sudah masuk, teman-teman bisa pilih IP lalu service ya, services. Oke. Dan di sini terdapat beberapa port dan juga protokol ya teman-teman yang disediakan untuk kita bisa meremote dari MikroTik ini. Itu menggunakan API SSL, FTP juga bisa, SSH tentu saja kita akan bahas kali ini, Telnet, dan juga Winbox yang sedang kita gunakan sekarang. Dan untuk HTTP ini Webpack ya teman-teman yang kita sudah praktekkan dari video sebelumnya menggunakan router OS, dia menggunakan Webpack dengan portnya 80. Dan untuk HTTPS saya tidak enable. Di sini port default dari Winbox yang sekarang kita gunakan adalah 8291. Jadi ini merupakan port default, SSH port 22, Telnet port 23, FTP 21 dan seterusnya teman-teman. Nah, kita akan coba untuk SSH si MikroTik router bot ini. Caranya bagaimana? Tentunya kita bisa menggunakan yaitu putih ya teman-teman. Jadi based on terminal command line interface ya teman-teman, akses router bisa via CLI yaitu dapat dilakukan melalui SSH Telnet Console, new terminal atau pada Winbox dan juga pada Webpack yang sudah kita praktekkan sebelumnya teman-teman. Nah, jadi di sini digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth ya teman-teman. Untuk mengakses router via remote SSH atau telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote client teman-teman, seperti PuTTY, WinSCP dan seterusnya teman-teman. Yang kita akan gunakan ataupun praktekkan di sini yaitu menggunakan PuTTY ya teman-teman. Nah, bila mana teman-teman belum punya yaitu PuTTY, teman-teman bisa download saja di browser seperti ini ataupun juga pada Microsoft Store juga ada ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman tinggal download saja. Karena saya sudah mengunduhnya, jadi kita bisa langsung untuk praktekkan. Kita masuk ke PuTTY. Oke, di sini saya sudah ada PuTTY-nya. Kita klik. Dan setelah itu kita bisa untuk masukkan IP address pada MikroTik kita. Oke, maaf. Di sini 192.168.1.9 ya. Kita bisa untuk langsung masukkan dan di sini samakan. Oke, maaf. 192.168 kita samakan 1.9 dan untuk portnya yaitu 22 ya teman-teman, 22 SSH ini connection type karena kita akan menggunakan SSH jadi portnya 22. Di sini langsung saja kita open dan di sini kita tunggu. Oke, kita diperuntukkan untuk login. Untuk login sendiri kita menggunakan username yang sama yaitu admin. Setelah itu passwordnya, karena sebelumnya ini merupakan akses pertama kali, kita tidak menggunakan password, jadi kita langsung enter saja ya teman-teman. Nah, kita end saja. Oke, di sini kita sudah bisa mengakses MikroTik router bot kita menggunakan remote via SSH teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, selain dari SSH ini atau telnet dan juga SSH, di sini juga kita bisa diperuntukkan untuk meremote-nya menggunakan serial console. Jadi, serial console ini digunakan apabila kita itu lupa ataupun salah dan telah mendisable semua interface pada MikroTik sehingga kita tidak bisa masuk lagi ke MikroTik router bot ini teman-teman. Nah, kita bisa menggunakan serial console ini. Jadi serial console dibutuhkan saat kita menggunakan net install teman-teman. Nah, untuk pembahasan net install itu akan lebih kompleks lagi. Remote serial membutuhkan kabel DB-9 atau converter USB ke DB-9 converter ya teman-teman. Nah, di sini seperti ini. Menggunakan program Hyper Terminal, baud rate-nya yaitu 115200 teman-teman. Database 8, party 1, stop bit 1 dan flow control-nya itu non. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini serial line-nya itu COM1 ya. Dan untuk speed baud rate-nya yaitu 11 ini default ya teman-teman. Nah, jadi masuk ke terminal seperti putih. Untuk caranya sendiri pilih connection tipe serial yang tadinya SSH jadi COM1. Lalu speed baud rate-nya
yaitu 115200 ya teman, khusus untuk perangkat mikrotik ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk pembahasan akses mikrotik sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu basic configuration ataupun kita akan membahas lebih dalam terkait dari fitur-fitur yang ada pada mikrotik. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.